minyak WTI menguat di 1,78% di level 62,97 dolar Amerika per barel. Nikel menguat di 0,67% di 15.372 dolar Amerika per metric ton. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di minyak WTI menguat di 1,78% di level 62,97 dolar Amerika per barel. Nikel menguat di 0,67% di 15.372 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,24% di level 2.364 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,67% di level Rp4.460 Malaysia per tonnya. Dan pemirsa topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana sejumlah emiten kompak menggelar aksi penambahan modal baik melalui private placement maupun right issue di awal September 2025. Di antaranya ada emiten Oasa, Pani, dan juga ada Bull. Terkait hal tersebut, analis menilai secara umum aksi penambahan modal memberikan dampak positif bagi emiten, khususnya terhadap ekspektasi kinerja dan juga harga saham. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia merancang aksi korporasi berupa penambahan modal baik melalui private placement maupun right issue pada awal September 2025. Emiten tersebut diantaranya PT Maharaksa Biru Energi Tbk, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, dan PT Buana Lintas Lautan Tbk. Maharaksa Biru Energi atau OASA akan menggelar private placement dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Dan hasil private placement akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, pembelian saham dan atau aset, dan atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha grup. Kemudian ada PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI yang berencana menggelar aksi right issue dengan penerbitan 1,2 miliar saham baru. Dan yang diperoleh dari hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk dua hal utama, yakni penambahan penyertaan saham pada salah satu entitas anak perseroan yaitu PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, dan juga untuk melakukan penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh entitas anak perseroan. Emiten pelayaran PT Buana Lintas Lautan Tbk juga akan menggelar private placement 1,4 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dan yang diperoleh akan digunakan seluruhnya untuk peningkatan modal kerja pada entitas anak. Perseroan telah memiliki calon pemodal untuk rencana transaksi ini yaitu Fortune Street Limited, sebuah perusahaan investasi asal Hong Kong. Terkait ramainya aksi penambahan modal oleh emiten, investment analis Infovesta Utama Eki Topan menyatakan secara umum penambahan modal melalui private placement maupun right issue memberikan dampak positif bagi emiten khususnya terhadap ekspektasi kinerja dan harga saham. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan pinjaman bank, penggalangan dana melalui pasar modal memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Dari sisi keunggulan, resiko bunga tentu lebih rendah karena tidak ada kewajiban membayar bunga tetap sebagaimana pinjaman. Selain itu, aksi korporasi seperti ini juga membuka akses terhadap investor strategis dan dapat menjadi sarana diversifikasi sumber pendanaan. Namun di sisi lain, biaya modal ekuitas juga perlu diperhatikan. Efek dilusi terhadap saham existing serta dampaknya terhadap laba per saham bisa menjadi perhatian utama, terutama bagi investor lama. Berbagai sumber, IDEX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC mengumumkan rencana buyback saham senilai maksimum 800 miliar rupiah. Perkiraan jumlah buyback saham sebanyak 400 juta saham atau sebesar 1,62% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Medco Energi Internasional atau Medco menjelaskan periode buyback berlangsung di 8 September hingga 8 Desember 2025. Rencana buyback saham ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS di 3 Juni 2025, di mana periode pembelian saham berlaku 1 tahun sejak persetujuan tersebut.
Sementara sumber dana berasal dari kas internal perseroan dan bukan dari hasil penawaran umum maupun pinjaman. Buyback saham dilakukan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan berpengaruh terhadap saham perusahaan. CEO PT Medco Energi Internasional, Roberto Lorato, menyampaikan bahwa pembelian kembali ini mencerminkan keyakinan terhadap fundamental perseroan yang kuat serta prospek pertumbuhan jangka panjang. Perseroan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan alokasi modal sekaligus terus menciptakan nilai bagi pemegang saham. Di sisi lain, perseroan akan terus fokus pada keunggulan operasional, optimalisasi portofolio, dan inisiatif energi berkelanjutan untuk memastikan ketahanan serta pertumbuhan jangka panjang. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, dari pengembangan fundamental kita beralih ke teknikal, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, di mana saham Medco hari ini lebih cenderung mengalami tekanan. Bahkan di beberapa menit jelang penutupan hari ini, Medco mengalami koreksi cukup dalam seiring pembalikan arah indeks harga saham gabungan secara tiba-tiba, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.250 setelah ditutup di perdagangan sebelumnya di 1.240. Kemudian sebenarnya sempat menguat ke zona hijau, intraday tertinggi di 1.255. 10.25 saham Medco mengalami pembalikan arah dengan bergerak ke zona merah, anjlok ke 1.230 di posisi sebelumnya. Ya, di 932 dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda, mungkin di posisi 1132 di 1.235 dan di level yang sama pada pukul 11 dan di pembukaan sesi kedua di 12.40. Di mana posisi pelemahan lebih ke arah terbatas. Sementara saat ini posisi Medco mengalami pelemahan yang cukup dalam di menit-menit terakhir jelang penutupan hari ini, melemah 2% ke 1.225. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari pergerakan saham Medco di beberapa bulan terakhir. April di 970, 9 April di 935 ketika trading halt terjadi. Kemudian mencoba untuk bangkit di 2 Juni 1240, 19 Juni di 1450, Juli dan Agustus kembali tertekan ke 1200-an pada perdagangan hari ini di pembukaan sesi kedua di 1240 dan tekanan dalam terjadi di 1225. Kemudian kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dari posisi PER-nya di 25.70 kali, PSR-nya di 0.84 kali, PBV-nya di 0.92 kali, dan PCFR di 2.40 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan, pemirsa, di menit-menit terakhir jelang penutupan berbalik arah dengan mengalami pelemahan di atas 1%. Kami akan segera kembali sesaat lagi.